Kenapa orang jadi ateis? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Pertanyaan ini, kenapa banyak orang jadi ateis? Kenapa banyak orang memutuskan untuk tidak lagi bertuhan atau tidak percaya sama Tuhan, sama keberadaannya, sama pribadinya, dan sebagainya. Dan selain itu, tak dapat dipungkiri di negara kita juga ateis itu udah ada, ya, dan udah cukup merambat. Walaupun tidak seterbuka dan sefrontal di negara-negara barat. Karena di sana kalau ateis itu sangat berani bersuara dan sangat berani mengakui bahwa mereka ateis dan menentang, bahkan mereka ada yang menentang ketuhanan secara frontal. Tapi di Indonesia mungkin hanya sedikit orang yang mau mengakui, itu pun mungkin kalau ditanya. Tapi walaupun begitu, tetap ateis sudah menjadi fenomena di seluruh dunia dan gak ketinggalan juga di Indonesia. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah kenapa orang bisa-bisanya jadi ateis atau bisa kita katakan gak bertuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, aku udah menganalisa sejauh ini, yang ku dapati sejauh ini, ada 3 faktor utama atau penyebab utama kenapa orang jadi ateis. Tapi kalau pun teman-teman punya faktor lain, penyebab lain, nanti boleh di-share mungkin di kolom komentar supaya kita juga sama-sama tahu. Tapi mari kita bahas yang 3 ini. Yang pertama, kenapa orang jadi ateis? Yang pertama adalah disebabkan oleh ilmu pengetahuan atau sains. Ini yang paling marak terutama di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Kita tahu ateis kelas kakap seperti Richard Dawkins, lalu Stephen Hawking, ya mungkin dia nggak ateis kuat, tapi dia tetap bisa dibilang ateis dan atau agnostik. Terus ada Neil deGrasse Tyson, lalu ada Carl Sagan, pokoknya orang-orang yang kuat di bidang sains. Mereka itu banyak ateis di Eropa dan di Amerika dan negara barat. Kenapa? Ini penyebab atau faktor pertama, yaitu ilmu pengetahuan atau sains. Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu adalah konsep yang cocok di zaman dulu, di mana ilmu pengetahuan atau sains itu tidak semaju sekarang. Jadi contohnya, orang zaman dulu melihat ada petir, dar, dan mereka kaget. Dan mereka mulai bertanya-tanya sambil ketakutan, itu apa? Lalu akhirnya mereka tahu atau mereka simpulkan bahwa itu ada sosok di atas sana yang membuat petir itu datang. Dan contohnya mereka namakan dewa Thor kalau bagi mitologi Nordik. Tentu kalian tahu Thor ya, superhero Marvel itu kan berasal dari mitologi Nordik, itu dewa-dewa Nordik. Nah, jadi para saintis, para ilmuwan sekarang, orang-orang yang berpengetahuan tinggi, mereka berkata konsep Tuhan itu cocok di masa itu, tapi tidak lagi sekarang. Kenapa? Karena semua pertanyaan-pertanyaan tentang alam ini, tentang semesta ini sudah bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Kenapa ada petir? Kenapa matahari bisa bersinar? Dan itu bukan karena dewa yang buat atau Tuhan yang buat. Itu punya mekanisme, itu punya hukum sendiri, hukum fisika yang bisa memungkinkan hal itu terjadi. Jadi jawaban dewa atau Tuhan di balik semua fenomena itu nggak berlaku lagi di masa sekarang. Makanya mereka sangat yakin bahwa seiring berkembangnya atau majunya ilmu pengetahuan atau sains, Tuhan itu, kebutuhan akan Tuhan itu semakin rendah. Dan bahkan sekarang sudah hampir habis. Karena mereka yakin bahwa semua hal sudah bisa terjawab dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kenapa orang jadi ateis? Yang kedua adalah mereka yang bisa kita bilang pemikir, mereka para thinker, bisa kita bilang filsuf, orang-orang yang bergelut di filsafat. Ini juga menjadi salah satu faktor terbesar kenapa akhirnya orang-orang jadi ateis, karena mereka berpikir dengan logika mereka, dengan filsafat mereka. Contoh, kalau Tuhan maha baik dan maha kuasa dan maha tahu, kenapa ada kejahatan? Kalau Tuhan maha baik, tentu dia nggak mau umatnya binasa karena kejahatan atau karena bencana. Dan kalau Tuhan maha kuasa, tentu dia punya cara untuk melenyapkan semua kejahatan itu. Dan kalau dia maha tahu, tentu dia akan tahu bahwa kejahatan apa yang akan terjadi. Dan tentu dia, karena dia maha kuasa, dia bisa mencegah atau membatalkan itu. Tapi semua hal itu nggak terjadi. Malah yang terjadi itu sebaliknya, bencana, kejahatan moral, orang-orang tersiksa, orang nggak bersalah terbunuh. Itu justru itu yang terjadi. Dan karena itu mereka berdasarkan pemikiran itu, mereka berkata bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak ada karena semua hal itu. Kalau Tuhan ada, kenapa dia nggak bertindak? Ayolah, Bung,
Mereka bilang begitu. Mungkin ada yang lebih ringan dari mereka atau tidak sefrontal mereka. Mereka hanya bilang mungkin Tuhan ada, tapi Tuhan gak ikut campur dengan semua itu. Dan itu menentang semua konsep agama-agama besar, Kristen, Islam, Yahudi, bahwa Tuhan itu ikut campur atau mengintervensi kehidupan manusia di semesta ini. Mereka bilang itu kacau, itu sesat. Kalau Tuhan ikut campur, kenapa ini tetap terjadi gitu? Terlebih dia maha kuasa, maha tahu, dan maha baik, maha kasih, dan sebagainya. Jadi mereka menyimpulkan yang lebih ringan, oke, Tuhan ada, tapi dia nggak ikut campur. Dia cuma ya menciptakan, lalu ya udah silakan aja, apa yang terjadi terserah. Nah itu juga serupa dengan paham deisme. Nah itu yang kedua, kenapa orang jadi ateis. Yang ketiga, kenapa orang jadi ateis? Tadi yang 1 dan 2 itu mungkin berdasarkan ilmu, pengetahuan, pemikiran. Tapi yang ketiga ini berbeda sendiri. Alasan ketiga, faktor ketiga kenapa orang jadi ateis, karena pengalamannya sendiri, karena apa yang dialami. Mungkin ini masih berhubungan dengan faktor yang kedua. Mungkin ada orang yang terus berdoa sama Tuhan, terus beribadah dengan baik, terus mengikuti kegiatan agamanya, tapi hidupnya gak pernah berubah. Mungkin orang tuanya meninggal, mungkin bisnisnya bangkrut, mungkin dia melarat, mungkin dia kelaparan, mungkin dia kena penyakit malaria atau yang lain. Keluarganya meninggalkan dia, keluarganya membenci dia, orang-orang gak ada yang mau nolong dia, atau dia mungkin hidup di zona perang yang tidak pernah berkesudahan. Dan karena semua pengalaman itu, dia sampai kepada kesimpulan, karena semua depresi dan drop yang sangat down itu, dia sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan gak ada. Ini seperti aku bilang tadi, masih berhubungan sama yang kedua. Tapi yang kedua itu bedanya, dia berpikir, merenungkannya, walaupun tanpa mengalaminya. Itu banyak. Nah yang ketiga ini dia mengalami, bahkan sering mengalami dulu, baru akhirnya terpikirlah poin yang kedua tadi. Dia sudah mengalami hal-hal yang aku bilang tadi, kesengsaraan yang aku bilang tadi, lalu dia sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu sebenarnya gak ada. Kalau ada, kenapa aku begini? Kenapa dunia ini begini? Gitu. Jadi dia mengalami kesengsaraan yang amat-amat pahit, lalu dia berkesimpulan bahwa Tuhan gak ada. Atau kalaupun ada, dia adalah Tuhan yang maha kejam, bukan maha kasih, karena dia gak peduli. Bahkan mereka lebih baik berkesimpulan Tuhan gak ada, karena kalau gitu ya sudah, tidak ada sosok yang bisa kita harapkan atau mintai pertolongan atau berdoa, daripada Tuhan ada dan mereka berkesimpulan dia itu maha kejam karena udah ada tapi gak peduli sama sekali, gak bertindak sama sekali. Itu lebih parah. Tuhan yang seperti itu mau diapakan? Mending dibuang jauh-jauh, kata mereka. Jadi itulah kenapa akhirnya mereka jadi ateis, tidak percaya lagi sama Tuhan, tidak bertuhan lagi, dan menyatakan Tuhan itu gak ada karena kejadian dalam hidup mereka. Jadi itu 3 alasan kenapa orang jadi ateis. Yang pertama tadi sains atau ilmu pengetahuan, yang kedua karena pemikiran atau perenungan, dan yang terakhir karena pengalaman hidup. Nah berdasarkan 3 faktor penyebab ini, maka pendekatan yang bisa kita berikan kepada mereka itu berbeda. Misalkan yang ketiga, ateis yang disebabkan oleh pengalaman hidup, pahitnya hidup, kita gak bisa mendekati dia atau mau menolong dia dengan cara berargumentasi, debat ilmiah gitu di forum. Gak bisa, karena yang titik permasalahan dia bukan ilmu pengetahuan atau filsafat, tapi hidup dia sendiri. Dia mengalami secara daging, secara fisik. Nah karena itu pendekatan yang bisa dilakukan adalah membuktikan bahwa minimal membuktikan bahwa Tuhan tidak sekejam yang dia maksud. Mungkin kita bisa kasih contoh-contoh di Alkitab bahwa bagaimana Tuhan bekerja sekalipun keadaan sangat-sangat buruk. Ikut serta dalam penderitaan dia. Misalnya dia lagi sengsara, kita bisa ada sama dia, kita menemani dia curhat, kita mendoakan dia walaupun entah dia tahu atau dia enggak, entah dia mau didoakan atau enggak, tapi kita doakan dalam hati. Itulah pendekatan yang paling tepat untuk tipe ketiga itu. Dan dengan itu, kalau kita giat melakukan itu dan setia melakukan itu, dia akan lihat bahwa Tuhan tidak sekejam yang dia pikir. Memang sih tidak segampang atau sesingkat itu, tapi itu akan ada hasilnya. Dan dia melihat kita lah contoh kebaikan Tuhan dalam dirinya, bahwa kita hadir untuk mungkin memeluk dia saat dia nangis, atau mungkin waktu telinga kita kasih mendengarkan curhatan sejam 2 jam. Nah itu yang bisa kita lakukan terhadap ateis tipe ketiga, yaitu yang berdasarkan pengalaman hidup. Nah untuk ateis tipe pertama kedua, nah ini kita bisa melakukannya dengan argumentasi ilmiah. Misalnya dia bahas ini dengan
teori Big Bang, maka Tuhan tidak diperlukan untuk menciptakan semesta. Lalu kita bisa melakukan argumentasi ilmiah juga sama dia. Yang jelas kita tidak perlu mendengarkan dia curhat atau memeluk dia. Nah, itu nggak berlaku di tipe 1 dan 2, itu berlaku di tipe 3. Jadi ada 3 tipe ateis. Ada 3 penyebab kenapa orang jadi ateis, dan ada 2 pendekatan berbeda. Kuharap kita semua tidak hanya mengetahui hal ini, tapi kita memang mau peduli terhadap orang-orang yang bisa kita katakan sudah ateis atau mau jadi ateis, entah karena ilmu pengetahuan, karena dia terlalu cerdas, atau karena pengalaman hidup yang terlalu pahit. Oke, kurasa itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, kuharap kalian mau subscribe dan like, comment, share supaya banyak orang terberkati dan belajar sama kita. Sampai ketemu di video lain di Biblians. Bye.